Selamat bertemu kembali di dalam kasih-Nya Tuhan. Salam. Puji Tuhan, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus senantiasa memenuhi di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, setiap kali kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus, kita selalu diingatkan betapa besar kasih Allah kepada kita semua melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau bukan Tuhan mengasihi kita, kita tidak pernah punya harapan dalam kehidupan ini. Sebab firman Tuhan jelas mengatakan bahwa upah dosa itu adalah maut, binasa. Dan tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Semua sudah pernah berbuat dosa. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, kita pasti akan binasa. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita melalui Tuhan Yesus yang sudah rela menderita dan mati di atas kayu salib. Maka mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam surat Rom pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Surat Rom pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan tanpa salib adalah sia-sia. Kekristenan tanpa salib, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, tanpa kematian Tuhan Yesus, itu adalah sia-sia. Sebab sesungguhnya inti dari kekristenan adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus tidak akan pernah ada pengampunan. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus tidak pernah ada penebusan. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus tidak pernah ada keselamatan. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus tidak ada pendamaian. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus juga tidak akan pernah ada jaminan kehidupan kekal. Dan tanpa pengorbanan Tuhan Yesus tidak ada perkenan Allah terhadap setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, salib bagi kita adalah yang utama dan terutama. Tanpa ada salib,
kita tidak pernah memiliki jaminan apa-apa di dalam setiap kehidupan kita. Manusia tetap menjadi manusia yang berdosa dan akan menerima penghukuman yang kekal. Tidak ada satupun yang bisa mengubah keadaan manusia yang berdosa kalau bukan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Manusia akan tetap sia-sia saja. Segala usaha yang dilakukan oleh manusia akan sia-sia saja. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa akan bisa menjangkau Allah yang Maha Kudus? Tidak mungkin bisa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena tidak mentaati apa yang menjadi ketetapan Allah, maka pada saat itu Adam dan Hawa harus terpisah dari Allah. Dia sendiri merasa tidak layak untuk ketemu dengan Tuhan. Tidak layak untuk bisa ketemu dengan Tuhan karena keberdosaannya mengakibatkan tidak mungkin untuk bisa menjangkau Allah. Tidak mungkin untuk menjangkau keadaan Tuhan yang Maha Kudus itu. Dan itu terbukti atas kehidupan Adam dan Hawa. Dan sampai saat ini, sekalipun manusia berusaha dengan segala daya, dengan segala upaya untuk bisa menjangkau Allah, tetapi itu tidak mungkin bisa. Manusia berdosa tetap berdosa. Dan akibat dosa, sesuai dengan ketetapan Allah, pasti akan menerima penghukuman yang daripada Tuhan, yaitu penghukuman yang kekal. Dengan cara-cara manusia tidak mungkin bisa. Tidak mungkin mampu, tidak mungkin sanggup untuk menjangkau Allah kita. Dan itu yang dilakukan oleh umat manusia secara umum pada saat ini sampai hari ini. Mereka berusaha dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan cara-caranya bagaimana untuk bisa menjangkau Allah agar supaya dosa-dosa mereka bisa diampuni oleh Tuhan. Tetapi hal itu tidak mungkin. Tapi puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Nya, kasih Allah yang begitu besar bagi setiap kita, umat manusia yang mau percaya kepadanya, Allah sendiri yang berkenan untuk senantiasa melawat kepada kita semua umat manusia, mendekat kepada kita umat manusia yang berdosa. Karena kasih-Nya Allah, Allah sendiri berkenan untuk mendekatkan diri kepada kita manusia yang berdosa. Bukan karena kita yang mendekat kepada Allah tidak mungkin akan bisa, tapi Allah yang mengasihi kita mendekatkan diri kepada kita melalui putranya yang tunggal karena kasih-Nya. Tuhan Yesus telah diutus oleh Allah Bapa untuk datang ke dunia ini, mau meninggalkan tahta kemuliaannya, menjadi sama dengan manusia, dan sebagai manusia Tuhan Yesus memposisikan diri menjadi seorang hamba yang taat kepada apa yang dikehendaki oleh Bapa,
sekalipun harus menderita, tapi demi kasih-Nya kepada kita umat manusia, Tuhan Yesus rela menderita dan akhirnya mati di atas kayu salib. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah kasih karunia yang daripada Allah bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bagi setiap orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Syaratnya hanya percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita. Sungguh sangat luar biasa kasih yang daripada Tuhan. Kita tidak mungkin untuk bisa mengusahakannya sendiri agar supaya kita terbebas dari hukuman dosa. Sebab dengan kekuatan kemampuan kita tidak mungkin untuk bisa menghapus dosa-dosa kita. Hanya oleh karena kasih Tuhan kepada kita semua. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu yang akan memberikan kepada kita pengampunan dosa. Penghukuman yang seharusnya kita tanggung, Tuhan Yesus sudah menanggung di atas kayu salib. Sehingga keselamatan bagi kita orang yang percaya kepadanya bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, tetapi keselamatan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah satu kepastian. Amin Bapak Ibu, satu kepastian ketika kita tetap mengerjakan keselamatan kita sampai pada akhir hidup kita. Artinya kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Keselamatan itu adalah kepastian bagi setiap kita semua. Tapi bukan hanya sekedar itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti apa yang kita baca dari ayat-ayat kebenaran firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, memang kita pasti diampuni dosa-dosa kita. Penghukuman kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi ada hal-hal yang Rasul Paulus ungkapkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa kita akan diberikan hidup di dalam damai sejahteranya. Kita dibenarkan di hadapan Tuhan dan kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah rela menderita dan mati di atas kayu salib, kita ini dibenarkan dan hidup di dalam damai sejahtera Allah. Dibenarkan berarti bukan lagi menjadi seteru Allah. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Kita yang tadinya berdosa, dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah disucikan. Allah yang kudus, Allah yang suci itu kemudian kita
bisa diperdamaikan dengan Allah. Oleh karena kita sudah dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka kita diperdamaikan. Kita hidup damai dengan Allah. Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya. Dan kalau kita menjadi anak-anaknya, berarti kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tidak lagi menjadi seteru Allah, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Memiliki jaminan kehidupan kekal dan hidup di dalam kemuliaan. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Bukan saja kita diperdamaikan, disatukan, tetapi kita mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita hidup di dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang membuat hati kita, pikiran kita menjadi tenang di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena ada damai sejahtera Allah yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga menghadapi keadaan, situasi, masalah, persoalan, kita tidak lagi takut, kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi gentar, tetapi kita tetap tenang menghadapi segala sesuatunya. Karena Tuhan yang memberikan damai, karena Tuhan yang memberikan sejahtera bagi kita semua. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali banyak orang bertanya-tanya, keadaan seperti ini gimana bisa orang-orang Kristen itu kok tenang-tenang saja? Menghadapi krisis yang seperti ini, kok bisa ya tenang-tenang saja? Karena kita tahu ada damai sejahtera yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu gentar lagi, kita tidak perlu khawatir lagi, karena kita adalah milik Tuhan. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita sudah dibenarkan dengan Tuhan. Artinya bahwa Allah ada di pihak kita. Apa yang bisa membuat kita takut, khawatir, gentar kalau Allah ada di pihak kita? Itu yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kemudian di dalam ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, Tuhan Yesuslah yang telah membuka jalan bagi kita semua. Kalau di dalam tabernakel ada ruang halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Nah, ruang kudus dan ruang maha kudus itu disekat dengan satu tirai yang cukup kuat. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, firman Tuhan mengatakan, maka tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Kalau dengan tangan manusia tidak mungkin itu bisa dilakukan, tapi itu karena kuasa yang daripada Tuhan. Artinya bahwa kematian Tuhan Yesus membuka jalan. Tirai bait Allah itu terbelah, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan maka bisa masuk ke dalam ruang maha kudus, ketemu dengan
Bapa di dalam kemuliaannya. Artinya bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita diberi jalan, kita diberi akses oleh Tuhan untuk bisa bertemu dengan Allah di dalam kemuliaannya. Kita bisa berdoa langsung di dalam nama Tuhan Yesus, kita bertemu dengan Allah Bapa di dalam surga. Ketika kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, kita bisa langsung menyembah, memuji nama Tuhan. Ketika kita mengalami berbagai-bagai tantangan, masalah dalam kehidupan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Jalan itu sudah terbuka bagi kita. Karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk membuka jalan bagi kita semua. Membuka jalan bagi kita semua untuk ketemu langsung dengan Bapa Allah di dalam surga, di dalam kemuliaannya. Orang sering katakan bahwa orang Kristen itu sombong. Mana mungkin manusia bisa ketemu dengan Allahnya. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, mana mungkin bisa ketemu. Kuncinya adalah di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesuslah yang menjadi jalan bagi kita. Maka kalau berdoa, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Doa orang yang benar, jika yakin didoakan, pasti besar kuasanya. Kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang menjadi jalan bagi kita untuk bisa ketemu dengan Allah Bapa di dalam surga. Pasti kuasanya akan dinyatakan bagi setiap kita. Itu adalah menjadi keyakinan kita, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita tidak ragu-ragu lagi untuk datang kepada Tuhan. Ya, kita tidak sungkan-sungkan lagi untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membuka jalan bagi kita semua untuk kita bisa masuk di dalam kemuliaannya. Tuhan menjadi akses bagi kita semua untuk kita bisa bertemu dengan Allah Bapa di dalam surga. Amin Bapak Ibu. Ini yang menjadi jaminan bagi kita semua. Puji Tuhan. Kemudian di dalam ayat 3 dan ayat keempat dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Loh, dalam kesengsaraan kok bermegah, bangga. Karena ada maksud-maksud Tuhan yang sangat indah dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan kita harus menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan sampai mengalami kesengsaraan dalam hidup ini oleh karena nama Tuhan Yesus. Bukan oleh karena perbuatan tidak baik kita, tapi oleh karena nama Tuhan Yesus, oleh karena iman kita, oleh karena percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita harus menghadapi kesengsaraan. Tuhan menghendaki melalui kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ini justru akan menimbulkan ketekunan. Kita semakin tekun, kita semakin setia, kita semakin sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Ketika kita tetap bertekun di dalam Tuhan,
Oleh karena kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita semua, justru itu akan membuat kita tahan uji. Semakin kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang besar, kesengsaraan-kesengsaraan yang secara manusia kita tidak mungkin mampu untuk menghadapinya, tetapi kita dimampukan oleh karena Tuhan, sehingga kita dibuat tahan uji, menghadapi segala tantangan-tantangan yang lebih besar dalam kehidupan ini. Dan dikatakan bahwa tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan kepada kita semua. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan pertolongannya, pengharapan akan kasih-Nya, pengharapan akan ikut campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pengharapan akan kekuatan yang daripada Tuhan, pengharapan akan kasih yang daripada Tuhan akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus saja rela mati di atas kayu salib demi untuk mengasihi kita, apa yang tidak Tuhan lakukan bagi kita dalam setiap kehidupan kita? Pasti Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ini adalah pengharapan bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus yang sangat-sangat mengasihi kita. Kemudian di dalam ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita berharap kepada manusia, kalau kita berharap pada kekuatan yang ada di dunia ini, kita bisa kecewa. Karena apa yang kita harapkan tidak akan pernah kita terima seperti apa yang kita inginkan. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan apa yang belum kita pikirkan, apa yang belum kita minta, Tuhan sudah menyediakan bagi kita selagi kita masih tidur. Luar biasa kasih-Nya Tuhan bagi kita semua. Dan kemudian dari apa yang telah kita baca tadi, di ayat 5 dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa kasih itu adalah kebutuhan yang sangat hakiki bagi setiap kehidupan umat manusia. Kasih itu, dikasihi itu adalah merupakan satu kebutuhan bagi setiap manusia. Coba kita renungkan, betulkah dikasihi itu merupakan kebutuhan? Seorang anak butuh dikasihi oleh orang tuanya, betul? Seorang istri butuh dikasihi oleh suaminya. Seorang suami butuh dikasihi oleh istrinya. Coba perhatikan, apabila kasih itu sudah tidak ada lagi di antara anak dengan orang tua, di antara suami dengan istri, apa jadinya? Rumah tangga itu akan hambar, hampa, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan, karena masing-masing hanya mementingkan dirinya sendiri. Kowe ya kowe, aku ya aku. Sekalipun tinggal di dalam satu rumah, tapi jikalau
tidak ada kasih, rumah tangga itu akan hambar. Ini sebagai satu contoh bahwa setiap kita membutuhkan kasih. Nah, Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita bukan saja mendapatkan kasih dari suami, kita bukan saja memerlukan kasih dari istri, anak-anak dari orang tua, tetapi kita diberikan kasih yang dari Tuhan. Kalau kasih dari suami, kasih dari istri, kasih dari orang tua, kasih dari anak itu sangat terbatas. Suatu ketika bisa hambar, bisa hilang. Tetapi kasih yang diberikan oleh Tuhan bagi kita sekalian adalah kasih yang sempurna, kasih yang abadi, kasih yang tidak pernah berubah, yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kalau kita merenungkan hal-hal ini, betapa besar kasih-Nya Tuhan bagi kita semua. Yang telah Tuhan berikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya sangat merasakan akan kasih yang sempurna yang daripada Tuhan. Ketika saya belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya tahu bahwa hidup ini penuh dengan dosa. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saya dibimbing berusaha bagaimana untuk bisa melepaskan semuanya itu dengan segala daya upaya, tetapi toh akhirnya mengecewakan. Tidak pernah ada kepastian, tidak pernah menemukan kepastian. Tetapi ketika saya dipertemukan dengan pribadi Yesus Kristus Tuhan, disitulah saya mendapatkan kepastian akan keselamatan. Disitulah saya mendapatkan ketenangan. Disitulah saya merasa dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun banyak orang yang meninggalkan, sekalipun banyak orang yang mengecewakan, sekalipun banyak orang yang tidak senang, tetapi saya merasakan Tuhan sangat mengasihi saya. Kasih yang saya butuhkan, saya peroleh secara luar biasa dari Tuhan. Dan itu sampai hari ini, saya mendapatkan itu semua. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa? Pertanyaannya sekarang, apa? Kalau kita sudah dikasihi Tuhan, sedemikian rupa indahnya, yang perlu kita lakukan bagi Tuhan untuk membalas cinta kasih-Nya yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Saya senang dengan ungkapan atau komitmen yang diberikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dulunya adalah orang yang sangat jahat, tidak senang dengan kekristenan, selalu ingin membinasakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi hidupnya berubah 180 derajat ketika dipertemukan dengan Tuhan, ditangkap oleh Tuhan. Ya. Kita akan membaca di dalam surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Surat Filipi pasal 1 ayat 21. Dikatakan demikian, karena bagiku, yaitu bagi Rasul Paulus,
hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian itu sangat ditakuti oleh semua orang pada umumnya. Ya. Kenapa kok ditakuti? Buktinya apa? Buktinya kalau sakit diusahakan untuk sembuh. Betul enggak? Ya. Bahkan ada yang takut karena kematian. Ya. Katanya jalannya gelap, tidak tahu mau kemana dan lain sebagainya. Tapi bagi Rasul Paulus, mati itu adalah satu keuntungan. Bukan berarti Rasul Paulus ingin kemudian setelah percaya kepada Tuhan Yesus kemudian lebih baik mati saja, tidak. Tetapi jikalau Tuhan menghendaki tiba waktunya untuk dia dipanggil oleh Tuhan, itu adalah satu keuntungan. Karena apa yang menjadi jaminan akan menjadi kenyataan. Ketemu dengan Bapa di dalam surga. Ada bersama-sama dengan Bapa di dalam kemuliaannya. Itu adalah satu keuntungan. Tadi pagi Bapak Gembala menyampaikan, kita ini tidak tahu siapa yang lebih dulu dipanggil oleh Tuhan. Ya. Bapak Gembala usianya sudah lebih dari saya dan yang lainnya. Ya, kita tidak tahu. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Ketika kita tetap ada di dalam iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena ketika kita dipanggil oleh Tuhan, itu adalah merupakan satu keuntungan. Itu yang diyakini oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Karena boleh ketemu dengan Bapa di dalam surga. Telah menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Tapi ketika masih hidup di dunia ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Hidup kita bukan menjadi milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah menjadi milik Kristus. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana komitmen yang diberikan oleh Rasul Paulus, maka ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan di dunia ini, maka mari kita serahkan hidup kita ini sepenuhnya untuk Kristus, sepenuhnya untuk Tuhan. Bukan berarti semua harus menjadi hamba Tuhan, ya, pendeta tidak, tapi sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kita masing-masing. Apapun yang ada bagi kita, ya, kita persembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-20 Rasul Paulus mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Dulu sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, Rasul Paulus berusaha, ya, agar supaya hidupnya selalu disanjung oleh banyak orang, tidak dipermalukan oleh banyak orang, ditinggikan oleh banyak orang dan lain sebagainya. Itu dulu. Tapi sekarang dia katakan, demikian pun sekarang Kristus yang nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sekarang biarlah Kristus dimuliakan di dalam hidupku.
Yang dimuliakan bukan dirinya sendiri, tapi sekarang Kristus yang dimuliakan di dalam hidupnya. Apapun yang dilakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang harus kita lakukan, tujuannya satu, yaitu agar supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita yang sudah dikasih oleh Tuhan, mari ya, sebagaimana Rasul Paulus firman Tuhan, agar supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Baik melalui pribadi kita masing-masing, bagaimana kita bisa mengalami perubahan hidup, mengalami perubahan karakter, tidak seperti yang dulu lagi, tetapi kita berubah sesuai dengan karakternya Allah, sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya sangat percaya melalui hal itu nama Tuhan dipermuliakan. Melalui keluarga kita, ketika kita bisa menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang yang percaya dan taat kepada Tuhan, nama Tuhan Yesus pasti akan dipermuliakan. Di mana kita Tuhan tempatkan, di pekerjaan kita, yang masih studi di dalam sekolah kita, nama Tuhan Yesus harus dipermuliakan. Jangan justru hidup kita mempermalukan Tuhan Yesus, tapi harus mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di dalam ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bukan saja agar supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui kehidupan kita, tetapi kita harus bekerja untuk memberi buah. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan membimbing orang-orang kepada Kristus. Bekerja untuk membimbing orang-orang kepada pengenalan akan Kristus. Memberitakan Injil. Menyaksikan cinta kasih-Nya. Ya. Bahkan Tuhan berkenan memakai setiap kita mendemonstrasikan kuasa-Nya. Sehingga melalui kehidupan kita, banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang harus kita kerjakan. Imbal balas kita kepada Tuhan, sekalipun itu belum seberapa, tetapi kita berusaha. Melalui kehidupan kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi kita juga terus bekerja agar supaya kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Menjadi berkat bagi banyak orang di mana Tuhan tempatkan kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.